saja, selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya kita boleh perkenalan dulu, Dek. Ya, Perkenalkan, nama kakak Sri Ramadhani, kakak dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini kakak izin wawancara ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Dek siapa? nama saya Rara Fatia dari kelas 10. Oke, Rara ya. Ya, Di sini kakak izin wawancara ya, Rara. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana tanggapan Rara ketika tahu ternyata sejarah yang disampaikan saat di sekolah itu tidak sesuai dengan kejadian yang asli? terkejut sih Kak, karena bisa saja informasi yang sebelumnya itu direkayasa atau diada. Iya, bisa jadi itu. Baik, selanjutnya itu dengan perkembangan teknologi saat ini, bagaimana cara Rara mencari materi pembelajaran sejarah itu dengan sejarah yang valid? Bagaimana juga Rara memilih informasi tersebut? Dengan Biasanya itu kan seiring perkembangan teknologi itu kan biasanya ada yang namanya AI, ChatGPT, Google. Nah, itu biasanya Rara menggunakan apa itu? biasanya saya menggunakan AI lebih sering. Nah, kalau menggunakan AI itu adek langsung salin semuanya atau dipilih-pilih lagi? Dipilih, diringkas lagi. Oke, bagus. Lanjut, pertanyaan ketiga itu, bagaimana Rara bisa menghubungkan pelajaran sejarah dengan kehidupan sehari-hari? Dengan seperti contohnya Bagaimana ada itu misalnya gini, kan menerapkan kalau pembelajaran sejarah itu kita ada belajar dari masa lalu untuk masa depan yang lebih baik lagi gitu. Gimana caranya? caranya. Tahu. Baik, selanjutnya pertanyaannya itu, bagaimana Rara bisa menghubungkan pelajaran sejarah dengan kehidupan sehari-hari? Seperti yang kita ketahui kan dulu POC itu runtuh gara-gara korupsi. Nah, itu gimana itu? Sepertinya kita itu nggak boleh terapin korupsi itu di rumah Kak, karena itu bakal bisa. Bagus. Terus selanjutnya, apakah pernah guru sejarah mengaitkan pembelajaran sejarah dengan isu-isu sosial, politik, dan budaya yang sedang terjadi saat ini? Ada seperti budaya, pernikahan, adat istiadat. Oke, lanjut. Apa saja media digital yang pernah guru gunakan di kelas? Contohnya itu gimana? Komputer, handphone, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya bagaimana Rara ingin pembelajaran sejarah disampaikan agar lebih menarik? Itu gimana? Seperti mengadakan Ice breaking gitu. Iya, Kak, seperti itu. Apa ada lagi? Udah itu aja. Saja. Lanjut. Apakah ada kegiatan di luar kelas yang bisa siswi-siswi lakukan untuk memperdalam pemahaman tentang sejarah? Apakah di sini ada gitu pembelajaran di luar kelas, kayak misalnya tadi tour atau gimana, pergi ke museum-museum gitu? Belum ada Kak. Oh, belum Di ada. kelas kami belum ada kayaknya. Oke. Selanjutnya, apakah ada topik sejarah tertentu yang menurut Rara itu sulit untuk dipahami? Ada seperti tentang Sunan Kalijaga gitu. Oke, itu sulit ya? Ya, Bagaimana caranya untuk membangkitkan rasa ingin tahu Rara dan juga keterlibatan aktif Rara dalam pembelajaran sejarah? Itu gimana? Atau dengan metode diskusi atau gimana supaya ingin tahu? Diskusi. Oke, lanjut. Bagaimana peran diskusi kelas dalam membantu Rara untuk memahami materi sejarah? kan diskusi. Iya, gimana itu? Mana ya? Biasanya kalau sejarah itu ada diskusi atau gimana? Ada. Ada. Nah, itu perannya itu gimana? Atau bisa untuk membantu Rara bisa menjadi lebih paham? Iya, atau bisa gimana? menjadi paham. Oke. Lanjut ya. Pernahkah Rara merasa informasi sejarah di luar sekolah seperti dari internet itu bertentangan dengan apa yang diajarkan di kelas? Kalau ada itu, bagaimana sikap Rara dalam menghadapi hal itu? Misalnya gini, informasi dari yang diajarkan dari internet itu, maksudnya informasi dari internet itu nggak sama informasi yang diajarkan di buku sejarah itu. Gimana itu? Terkejut. Terkejut. Ya.
tidak sama kan? Iya, tidak sama dari Lanjut, eh, apakah Rara merasa cukup waktu untuk memahami materi pelajaran di kelas, terutama dalam mata pelajaran sejarah? belum Kak. Belum, Karena berarti aku masih belum butuh waktu. Iya. Oke, lanjut, apa saja metode inovatif yang pernah guru terapkan di kelas? Contohnya itu apa? Metode pembelajaran yang sangat biar bikin siswa-siswi itu betah itu gimana? Yang diajarkan guru sejarah? Enggak. Nggak ada. Enggak. Oke, lanjut. Eh, apakah guru sejarah memberikan contoh-contoh nyata untuk membantu dalam memahami materi? Iya. Ada. Kalau itu gimana itu? Contoh nyatanya itu dalam membantu memahami materi atau biasanya lihat dari konten atau gimana? Iya, Atau dari konten. televisi, dari konten. Iya. Untuk pertanyaan terakhir, eh, apakah guru pernah menumbuhkan kesadaran sejarah dan nasionalisme di kalangan siswa di sekolah? Menumbuhkan kesadaran nasionalisme. Nasionalisme itu kan cinta tanah air kan. Nah itu pernah kan guru sejarah menumbuhkan rasa itu, misalnya kita mengikuti upacara, kita mengikuti hari 17 Agustus, Iya. itu pernah. Pernah. Oke, oke itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Sama. Baik, sebelumnya boleh kenalan dulu dengan siapa? Nama saya Nanda Pratama, Nanda dari kelas berapa? kelas 10 DP. Oke, Nanda, sebelumnya perkenalkan nama kakak itu Sylvia Ramadhani, kakak dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Di sini kakak izin untuk mewawancarai Nanda, boleh? Ya. Oke. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana tanggapan Nanda ketika tahu ternyata sejarah yang disampaikan saat di sekolah tidak sesuai dengan kejadian yang asli? Bingung. Bingung. Ya. Kenapa itu bisa terjadi, itu bingung ya? Ya. Oke, lanjut. Dengan perkembangan teknologi saat ini, bagaimana cara Nanda mencari materi pembelajaran sejarah yang valid? Bagaimana cara Nanda memilih informasi tersebut? Kan banyak tuh sekarang seperti AI, ChatGPT, Google, itu biasanya Nanda pakai apa? Google. Google. Nah, pakai Google itu kan dapat, kalau kita ketikkan dapat itu informasi banyak kan. Nah, biasanya itu langsung di apa? Salin semuanya atau dipilih-pilih dulu? Dipilih-pilih. Dipilih-pilih dulu. Lanjut, bagaimana Nanda bisa menghubungkan pelajaran sejarah dengan kehidupan sehari-hari? Itu bagaimana? Misalnya gini ya, pelajaran sejarah itu kan dulu kita ada belajar POC. POC itu runtuh karena adanya korupsi. Nah itu gimana untuk pembelajaran kita di masa depan itu gimana? Apakah kita harus nurut kayak POC, melakukan korupsi atau gimana? Tidak melakukan korupsi. Oke. Lalu apakah pernah guru sejarah mengaitkan pembelajaran sejarah dengan isu-isu sosial seperti politik dan budaya yang sedang terjadi saat ini? Pernah guru sejarahnya? Kalau pernah itu gimana? Biasanya itu topiknya itu apa? Tentang sikap, biasanya itu tentang Biasanya perang. yang viral itu kayak perang Israel sama Palestina. Iya. Oke. Lanjut ya. Apa saja media digital yang pernah guru gunakan di kelas? Itu contohnya gimana? HP dengan proyektor. Oh, proyektor. Lanjut, bagaimana Nanda ingin pembelajaran sejarah disampaikan agar lebih menarik, itu gimana pembelajaran sejarahnya? Sambil cerita. Oh, sambil bercerita. Oke. Lanjut, apakah ada kegiatan di luar kelas yang bisa Nanda lakukan untuk memperdalam pemahaman tentang sejarah? Apakah ada? Tidak. Nggak ada. Oke. Lanjut, apakah ada topik sejarah tertentu yang menurut Nanda sulit untuk dipahami? Itu kan banyak tuh sejarah dari kedatangan nenek moyang, manusia purba, zaman praaksara gitu. Biasanya yang paling sulit itu yang mana? Punya nenek moyang dan kerajaan. Oh, dan kerajaan. Lanjut, bagaimana caranya untuk membangkitkan rasa ingin tahu Nanda dan juga keterlibatan aktif Nanda dalam pembelajaran sejarah? Itu biasanya gimana? Kalau ingin tahu itu apa, nanya guru atau nanya teman atau searching Google atau gimana? Nanya guru. Nanya guru. Baik.
lanjut, bagaimana peran diskusi kelas dalam membantu Nanda memahami materi sejarah? Itu biasanya kalau sejarah itu di sekolah ini itu gimana metodenya? Atau diskusi, debat, atau gimana? Atau Diskusi. menceritakan diskusi? Iya. Nah itu gimana perannya? Apa membantu? Membantu. Membantu, Iya. membantu untuk memahami. Iya. Oke, lanjut ya. Pernahkah Nanda merasa informasi sejarah di luar sekolah seperti dari internet bertentangan dengan apa yang diajarkan di kelas? Bagaimana sikap Nanda dalam menghadapi hal itu? Kan banyak tuh dari internet itu sejarahnya beda dengan yang diajarkan sama guru-guru di sekolah. Nah, itu gimana tanggapan Nanda tentang hal itu? Eh, Bingung atau biasa aja atau bingung? Iya. Oke. Lanjut. Baik, lanjut ya. Apakah Nanda merasa cukup waktu untuk memahami materi pelajaran di kelas, terutama mata pelajaran sejarah? Cukup atau enggak waktu untuk memahami materi sejarah itu? Apa perlu waktu lagi atau cukup selama berapa jam kalau sekarang? Biasanya 1 atau 2 jam. Nah, itu cukup atau enggak? Cukup. Cukup. Oke. Lanjut. Apa saja metode inovatif yang pernah guru terapkan di kelas? Contohnya itu apa? Supaya siswa-siswi lebih aktif, lebih betah di kelas, itu biasanya guru sejarah itu menerapkannya itu gimana? Sambil diskusi. Diskusi, Iya. terus cerita gitu kan? Iya. Oke. Lanjut. Apakah guru sejarah memberikan contoh nyata untuk membantu dalam memahami materi? Apakah ada? Ada. Ada. Kalau ada itu gimana itu contohnya? Contoh nyata tuh biasanya berkaitan dengan hal-hal yang viral biasanya kan? Iya. Di televisi atau di media sosial. Di media sosial. Media sosial. Oke. Pertanyaan terakhir, apakah guru pernah menumbuhkan kesadaran sejarah dan nasionalisme di kalangan siswa di sekolah? Kalau pernah, berikan contohnya apa saja? Guru sejarah itu pernah enggak menumbuhkan, kayaknya pernah lah menumbuhkan rasa nasionalisme kan? Nah, itu biasanya diterapkan di sekolah itu gimana itu contohnya? Seperti apa, mengikuti upacara, Berbicara, terus memperingati hari nasional. itu aja. Oke, terima kasih ya. Baik, sebelumnya boleh kenalan dulu deh. Boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak itu Sultan Ramadhani, kakak dari Prodi Sejarah Universitas Jambi. Kalau nama adik siapa? Nama kami Andi Sulastri dari jurusan 1131. Oke, Andes ya. Oke, di sini kakak izin untuk wawancara ya. Kak. Baik. Sebelumnya di sini ada pelajaran sejarah atau Ada Kak, ada keduanya ada, tapi kalau di sejarah itu cuma di kelas 10, kalau PPKN itu dari kelas 11 sampai kelas 12. Oh, oke. Di kelas 10 juga ada. Nah, berarti kita tanya yang PKN saja ya, karena sejarahnya itu kelas 10. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama itu, bagaimana tanggapan Andes ketika tahu bahwa ternyata pelajaran PKN yang disampaikan saat di sekolah itu tidak sesuai dengan kejadian yang asli? Lumayan kaget sih Kak kalau misalnya beda kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya
istilahnya kayak layar tancap gitu. Oh, proyektor. Gitu loh, gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana Ade ingin pembelajaran PKN itu disampaikan agar lebih menarik? Seperti kayak lebih Icebreaking. itu juga. Terus kalau kami sih lebih ke presentasi biasanya kalau kayak gitu. Terus kalau bapaknya juga agak enak soalnya bisa bercanda. Berarti udah menarik ya. Udah. Terus apakah ada kegiatan di luar kelas yang bisa biasanya siswa-siswa itu lakukan untuk memperdalam pemahaman tentang PKN? Itu kayak mana contohnya Kak? Itu kayak di luar sekolah tuh ada mengadakan atau studi tour atau ke tempat-tempat yang membuat ada informasi gitu deh. Ada nggak? Oh, ada. Kalau mana ya kemarin kayak sejarah itu kayak mana ya? Museum. Iya mungkin iya ada museum itu. Lebih iya kemarin ada juga anak OSIS ke sana. Oke. Lalu apakah ada topik PKN tertentu yang menurut Andes itu sulit untuk dipahami? Itu tentang NKRI. Oh, Itu kurang paham sih bagi kami. Kayak kurang masuk lah. Oke. Terus karena Ade untuk membangkitkan rasa ingin tahu Ade itu dan juga tentang keterlibatan aktif dalam pembelajaran PKN. Itu kalau bagi kami sih lebih enak presentasi sama speaking. Nah itu juga. Oke, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana peran diskusi kelas dalam membantu adik memahami materi PKN? Lumayan lumayan membantu gitu. Lumayan Soalnya membantu. dilakukan diskusi kan. Nah, oke. Selanjutnya itu pernahkah adik merasa informasi PKN di luar sekolah itu seperti dari internet itu bertentangan dengan apa yang diajarkan di kelas? Bagaimana sikap adik untuk menghadapi itu? Kayak misalnya pembelajaran PKN yang diajarin di buku itu beda sama materi yang dikasih di internet. Gimana caranya? Ya kayak gimana ya? Susah jelasinnya. Itu lebih ke kaget atau gimana gitu? Kaget sih. Iya. Oke. Lanjut. Apakah adik merasa cukup waktu untuk memahami materi pelajaran di kelas, terutama dalam mata pelajaran PKN? Gimana Kak? Itu kayak adik tuh merasa biasanya di sini belajarnya berapa jam? Kalau untuk pelajaran PPKN itu sekitar 2 jam. Nah, sekitar 2 jam 3 jam itu menurut adik udah bisa menguasai atau belum apa materi yang disampaikan atau masih butuh cukup waktu untuk memahami materi PKN? Udah bisa sih soalnya tuh bapaknya juga kalau mau jelasin tuh juga lumayan ngerti dia anak muda kayak gitu. Baik, selanjutnya apa saja metode inovatif yang pernah guru terapkan di kelas? Contohnya itu gimana? Kayak bagaimana pembelajaran yang supaya anak-anak murid itu betah yang diterapkan di kelas itu gimana oleh guru PKN itu? Itu bapak seringan seperti kayak biar anak murid betah di kelas ya. Sering kalau sebelum belajar tuh bapak tuh sering kayak bercanda dulu kayak gitu. Terus agar kayak sama-sama kayak mana bilangnya tuh lumayan lah Biar tidak terlalu tegang. nggak terlalu tegang. Selanjutnya, apakah guru PKN memberikan contoh-contoh nyata untuk membantu dalam memahami materi? Itu gimana itu? Contoh-contoh nyatanya? Contoh nyata dari yang bapak tuh sering Iya. ngasih tadi kayak misalnya tuh lumayan banyak sih kalau bapak tuh ngasih contoh-contoh nyatanya. Misal kayak menjelaskan tentang gotong royong gitu gimana? Gitu.
dan nasionalisme di kalangan siswa di sekolah. Kalau ada itu contohnya itu gimana? Kayak 17 Agustus. Hmm. Terus sama setiap kalau hari Senin itu kan upacara. Iya. Nah itu juga. Terus kayak kegiatan di tiap tahun kan ada kayak misalnya tuh ya kayak apa ya? Pentas seni atau gimana? Kalau pentas seni sih belum ada sih. Tapi lebih kayak lebih itu tuh kayak misalnya tuh kayak tentang agama lah. Oke. Oke, itu aja pertanyaan. Terima kasih. Ya, Baik, sebelumnya boleh perkenalan dulu, Dek. Boleh Kak. Nama Dek siapa? Nama Sapril Al-Farisi, dipanggil Ariel. Dari kelas berapa sama jurusan apa? Kelas 11 DKJ. Oke. Di sini kakak izin untuk mewawancarai Ariel ya. Baik, langsung saja pertanyaan pertama itu, bagaimana tanggapan Adek ketika tahu ternyata pelajaran PKN yang disampaikan saat di sekolah itu tidak sesuai dengan kejadian yang asli? Gitu maksudnya Kak. Itu gimana tanggapan? Tanggapan kami biasa saja Kak. Oh, biasa saja, nggak ada kayak Gak ada reaksi, gak ada. Lanjut, dengan perkembangan teknologi saat ini, bagaimana cara Adek mencari materi pembelajaran PKN itu yang valid? Bagaimana cara Adek juga memilih informasi tersebut? Kan sesuai perkembangan zaman nih, kita kan bisa menggunakan AI, ChatGPT, atau Google, itu gimana? Biasanya menggunakan apa? Google Kak. Google. Biasanya Nah, Google. kalau Google itu kan dapat informasi itu biasanya ada itu langsung salin semua informasi dari Google atau pilih-pilih dulu? Disalin semua Kak. Oh, salin semua, nggak dipilih langsung? Nggak. Oke. Baik, pertanyaan ketiga itu, bagaimana cara Adek bisa menghubungkan pelajaran PKN dengan kehidupan sehari-hari? Biasanya belajar PKN itu kan ada juga belajar tentang cinta tanah air, atau Iya, Kak. bisa juga ada belajar gotong royong. Nah, itu gimana cara menerapkan di kehidupan sehari-hari? Kehidupan sehari-hari bekerja sama untuk Oke. gotong royong Kak. Baik, lanjut. Apakah pernah guru PKN mengaitkan pembelajaran PKN itu dengan isu-isu sosial seperti politik, budaya yang sedang terjadi saat ini? Pernah Kak. Pernah. Kalau pernah itu gimana itu contohnya itu? Isu-isu sosial atau biasanya mengaitkan tentang dengan sekarang kan sedang marak-maraknya korupsi itu. Pernah nggak gurunya menjelaskan korupsi itu berbahaya atau gimana? Itu pernah. Pernah Kak. Oke, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja media digital yang pernah guru gunakan di kelas? Media digital itu kayak elektronik itu biasanya apa? Guru biasanya nyuruh itu pakai HP, komputer atau gimana gitu? HP, komputer, Oke, itu aja. laptop. Oke, lanjut. Bagaimana cara Adek ingin pembelajaran PKN itu disampaikan agar lebih menarik itu gimana? Sarannya itu gimana biar lebih menarik pembelajarannya, atau harus ada ice breaking atau sesi tanya jawab atau gimana gitu? Atau Diskusi Kak, dengan lebih diskusi. baik. Oke, lanjut ya. Apakah ada kegiatan di luar kelas yang bisa Adek lakukan untuk memperdalam pemahaman tentang PKN? Ada nggak? Biasanya Gak ada. nggak ada. Oke, lanjut ya. Apakah ada topik pembelajaran PKN tertentu yang menurut Adek itu sulit untuk dipahami? Ada nggak? Gak ada Kak. Nggak ada, berarti paham semuanya? Paham. Oh, Lebih mudah dikit. Oke, lanjut ya. Bagaimana caranya untuk membangkitkan rasa ingin tahu Adek dan juga keterlibatan aktif Adek dalam pembelajaran PKN itu gimana? Cara membangkitkan rasa ingin tahu Adek itu gimana? Saat belajar PKN itu? Bertanya ke guru penasaran Kak. Bagus. Terus, yang selanjutnya, bagaimana peran diskusi kelas dalam membantu Adek memahami materi PKN? Biasanya belajar PKN itu ada diskusi nggak? Gak ada. Nggak ada. Oke, lanjut. Pernahkah Adek merasa informasi PKN di luar sekolah itu seperti dari internet itu bertentangan dengan apa yang diajarkan di kelas? Bagaimana sikap Adek dalam menghadapi hal itu? Misalnya apa yang diajarkan di kelas itu tidak sama dengan apa yang diterangkan di internet, itu gimana sikap Adek? Biasa Kak. Oh, biasa saja. Tidak shock atau gimana? Tidak, Kak. Oke. Gak
bercanda. Oke, lanjut. Apakah adik merasa cukup waktu untuk memahami materi pelajaran di kelas, terutama dalam mata pelajaran PKN? Cukup gak? Cukup, 3 jam. cukup. Dan ada tambahan waktu. Ya, ada. Oke, lanjut. Apa saja metode inovatif yang pernah guru terapkan di kelas saat belajar PKN itu? Apa yang membuat anak-anak murid itu betah? Apa yang guru terapkan biasanya itu? Bercerita Oh, bercerita ke soal pelajaran PKN. Iya. Oke. Lanjut ya. Apakah guru PKN memberikan contoh-contoh nyata untuk membantu dalam memahami materi? Contoh-contoh nyata. Ada biasanya kan guru-guru biasa mengaitkan dengan melihat televisi atau dari media sosial. Itu pernah nggak dikaitkan sama pembelajaran supaya kita bisa belajar jangan melakukan tindakan buruk gitu. Gak pernah. Pernah. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ya. Apakah guru pernah menunjukkan kesadaran dalam pelajaran PKN dan juga nasionalisme di kalangan siswa di sekolah? Nasionalisme itu maksudnya cinta pada tanah air. Yang jelas ada kan? Ada kan? Itu contohnya itu gimana? Contohnya Seperti seperti atau ikut upacara? Ikut upacara. Gitu. senam pagi. Senam pagi. Oke, itu aja. Ya, Oke, makasih ya. ya.